Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada hari ini saya akan memaparkan materi pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar dengan kompetensi dasar melakukan perakitan komputer dengan materi hardware atau perangkat keras komputer. Yang pertama yaitu adalah sistem komputer. Nah, di sini sistem komputer dibagi menjadi 3 atau tersusun dari 3 komponen. Yang mana ketiga komponen ini harus saling terkait, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, dan yang ketiga adalah brainware atau pengguna atau user atau manusia. Jadi kalau tidak ada hardware berarti komputer tidak bisa berjalan. Begitu juga dengan kalau tidak ada software, maka komputer juga tidak bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Apalagi tidak ada brainware-nya atau penggunanya. Nah, berarti kesimpulannya antara 3 komponen ini harus berwujud sebuah sistem yang saling terkait agar komputer yang fungsinya untuk membantu manusia bisa dijalankan dengan optimal. Kemudian yang selanjutnya, pada hari ini kita akan membahas lebih detail tentang hardware komputer. Nah, di sini ada 4 komponen atau 4 piranti atau ada 4 perangkat yang dibagi menjadi yang pertama yaitu input device atau piranti atau perangkat masukan. Yang kedua ada process device yaitu piranti atau perangkat pemroses. Yang ketiga ada storage device yaitu piranti atau perangkat penyimpan, dan yang terakhir atau yang keempat adalah output device atau piranti keluar. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama. Nah, di sini sudah muncul sebuah gambar. Kira-kira apa ini? Ada sebuah mouse dan ada sebuah keyboard. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari input device. Nah, di mana piranti input ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Nah, proses ini nanti bisa masuk ke process device atau masuk ke storage device. Nah, di mana hasilnya nanti akan ditampilkan pada perangkat yang lain. Nah, jadi contohnya di input device ada 2 yang kita contohkan, yaitu mouse dan keyboard, di mana mouse berfungsi untuk memasukkan perintah berupa ini. Nah, ini kursor ini, perintah klik dan sebagainya. Nah, sedangkan keyboard ini berfungsi untuk memasukkan perintah berupa salah satunya adalah huruf atau perintah yang lain menggunakan kombinasi yang ada di dalam touch atau tombol yang ada di keyboard. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan process device atau piranti pemroses. Nah, di sini gambarnya adalah prosesor. Nah, ini salah satu contoh hardware-nya atau CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi sebagai otaknya komputer. Piranti pemroses merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi memberikan instruksi atau perintah untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmetik dan logika yang dilakukan pada data. Nah, ini adalah kesinambungan dari perangkat yang sebelumnya, yaitu perangkat input. Nah, di input device proses atau perintah atau instruksi dimasukkan, nah kemudian akan diterima atau diolah oleh
perangkat yang namanya process device. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya storage device atau piranti penyimpan. Nah, contohnya ada RAM atau random access memory, ada hard disk internal. Nah, di sini piranti penyimpan merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data. Nah, data di sini ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat permanen. Nah, contohnya yang pertama adalah RAM. Ini gambar yang paling atas. Nah, berfungsi untuk menyimpan operating system atau sistem operasi. Tetapi pada saat komputer digunakan, tidak hanya operating system, ada program aplikasi dan data pada saat komputer menyala atau sedang digunakan. Nah, berarti di sini sifatnya adalah sementara atau biasa disebut dengan volatil. Nah, memori volatil. Yang kedua adalah ROM atau read only memory. Nah, di sini data disimpan secara permanen. Jadi hanya bisa read only atau hanya bisa dibaca saja. Nah, jadi ini contohnya adalah BIOS. Nah, di sini tidak saya inputkan atau tidak saya masukkan di sini. Nah, contohnya adalah BIOS. Nah, BIOS itu memori jenis ROM yang bersifat permanen. Artinya, kalau komputer dimatikan, maka data yang ada di dalam BIOS atau di ROM-nya BIOS itu masih ada. Kemudian yang selanjutnya adalah hard disk. Nah, ini contoh yang di bawah hard disk. Nah, kalau hard disk itu sifatnya juga permanen. Artinya permanen adalah beda dengan ROM. Kalau ROM tadi, jadi data bisa dihilangkan hanya dengan beberapa cara-cara tertentu. Misalkan ada yang menggunakan sinar UV. Nah, kalau yang hard disk, nah di sini kita bisa menghapus, menambahkan dengan tanpa menggunakan teknologi tertentu. Jadi semi permanen, bisa diistilahkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa menyimpan data, menyimpan foto, menyimpan video, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah output device atau perangkat atau piranti output atau keluaran. Nah, di sini merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengkomunikasikan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh komputer untuk ditampilkan ke pengguna. Nah, ini adalah hasil terakhir dari olahan datanya proses device, maka akan ditampilkan yang pertama berupa data digital akan muncul di dalam sebuah hardware yang bernama di sini namanya LED atau layar atau monitor. Nah, yang kedua, kalau berupa hard copy, maka akan ditampilkan melalui perangkat keluaran yang disebut dengan printer. Nah, ini yang sering kita gunakan, tapi mungkin kita tidak aware atau tidak tahu, oh ternyata perangkat output ini dia harus berproses dulu sebelumnya secara sistematis di dalam sebuah sistem komputer tersebut. Nah, ada 4 pembagian hardware. Yang pertama tadi adalah input, kemudian output, kemudian ada storage, kemudian ada proses. Nah, di sini output yang paling terakhir karena dia yang menampilkan data yang diolah menjadi komputer menjadi sebuah informasi yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada sebuah device lagi, ada gambar yang namanya motherboard atau papan rangkaian komponen. Nah, jadi semua perangkat tadi itu akan bermuara atau akan mengalir di sini. Nah, pada jalur bus-busnya masing-masing. Nah, contoh ya. Nah, ini ada soket, di sini nanti untuk prosesor. Di sini ada slot untuk RAM.
Ada port SATA nanti untuk hard disk. Di sini ada port USB untuk mouse atau keyboard atau printer. Ada PS2 untuk keyboard yang dengan port PS2 dan lain-lain. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Jadi intinya ada sistem komputer yang harus selalu terkoneksi berupa hardware, software, dan brainware. Nah, di mana hardware tadi terdiri dari 4 bagian. Ada input, ada proses, ada storage, dan ada output. Nah, ini gambarannya. Ada sebuah RAM yang dipasang di slotnya. Nah, nanti akan terpasang di sini sebelum komputer dinyalakan. Jadi pada saat perakit nanti kita akan coba simulasikan seperti ini. Ini gambarannya saja. Oke, terima kasih. Itu tadi pemaparan tentang materi kita hari ini, yaitu hardware di dalam komputer atau perangkat keras yang ada di dalam komputer. Terima kasih atas atensinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap berpikir positif, tetap sehat, SMK bisa.